Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Uki Together bersama saya sendiri. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan beberapa ya mungkin pengalaman saya di beberapa tahun ini yang dimana setiap kali saya melakukan atau menciptakan habit baru itu pasti akan menimbulkan berimpact kepada diri saya sendiri menjadi lebih baik gitu. Nah, dengan kondisi diri saya yang mungkin dari sebelum-sebelumnya seperti apa, yang nggak punya skill, yang ngomong kayak gini juga belibet, nggak bisa ngomong secara lancar gitu kan. Perbendaharaan di otak ini masih sedikit ya kan. Kosakata di sini masih nggak ada, wawasan nggak ada sama sekali. Mau ngobrol kayak gini pun bingung apa yang diobrolkan kayak gitu. Tapi sering berjalannya waktu, eh, berbicara di depan kamera, lihat wajah sendiri udah tidak ilfil, udah nggak, ya udah relax seperti ini ya kan. Nah, bisa menguasai di sekitar gitu ya. Mungkin kalau seandainya orang-orang pemula kan mau ngomong apa mikir dulu, bingung kayak gitu. Juga sama sebenarnya di awal-awal saya ngomong di depan kamera juga sama seperti itu, harus buat skrip dulu sesuai letterlet atau skrip yang dibuat gitu. Nah, ketika skrip ini nggak ada, otomatis saya juga nggak bisa ngomong. Tapi kalau seandainya ada skripnya, saya juga bingung. Kalau tidak sesuai skrip, pasti otomatis juga sulit untuk menyampaikannya kayak gitu kan. Nah, dengan seperti ini ada kurang lebih 15 lah yang sudah saya catat, yang sudah saya terapkan di diri saya. Mungkin sekarang udah menurun ya, karena begitu apa ya istilahnya, tidak begitu, ya pasti otomatis kan ada pasang surutnya itu seseorang melakukan habitnya. Mungkin seperti baca buku ya, bangun pagi kayak gitu. Nah, saya akan sebutkan satu persatu, nanti sedikit saya akan bicarakan gitu ya. Yang pertama sudah saya sebutkan tadi, bangun pagi ya kan. Ada bangun pagi, rutin olahraga, ada membaca setiap hari gitu. Nah, bangun pagi ini pasti jelas ya kan, bagi seorang muslim jelas harus sholat subuh ya kan. Walaupun setelah itu nanti tidur lagi ya kan, dengan rasa kantuk yang telah dipunya. Rutin olahraga ya pasti, itu olahraga itu yang sudah saya lakukan setiap hari. Mungkin juga kalian bisa melihat live saya pada waktu setiap malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu di YouTube ini ya kan. Ada membaca setiap hari. Kalau sekarang udah tidak setiap hari sih, membaca buku ya, membaca buku fisik ini terutama. Kalau membaca seperti ini biasanya baca skrip ya, tapi masih bukan itu yang dimaksud, tapi ada konteksnya, ada pembahasannya, penelitian, risetnya kayak gitu. Itu sekarang udah berkurang berapa ya, dari mungkin dari 100% mungkin udah kurang sekitar 50% lebih deh kayaknya kayak gitu. Jadi daya baca saya udah mulai menurun kayak gitu. Soalnya ya seperti ini, sibuk di dunia kerja, ini aja masih di kantor ya kan, di depan kantor. Terus yang keempat ada menulis jurnal atau refleksi. Dulu sering menulis jurnal, refleksi, puisi, ya pokoknya apa yang telah saya lakukan hari ini saya catat kayak gitu. Nah, tapi kalau ada tips dari Raditya Dika itu, setiap hari kamu rangkum dengan satu kalimat, yang dimana kalimat itu menceritakan peristiwa atau momentum pada hari itu juga. Jadi itu sempat pernah saya lakukan, tapi ternyata tidak konsisten, dan pada akhirnya juga tidak terbengkalai lah seperti itu. Terus selanjutnya yang kelima ada mengatur waktu dengan to do list. Jadi kita ketika bangun pagi ya, setelah itu mau ngapain, setelah bangun pagi ngapain, setelah mandi seandainya, setelah mandi terus ngapain lagi, mungkin persiapan mau berangkat kerja. Nah, itu langsung aktivitas dimana seharusnya itu mungkin saya harus baca buku lah 30 menit, tapi sekarang saya gunakan di lain sisi, yaitu apa, ngedit video yang project-project yang belum, yang memenuhi itu file-file apa namanya, bahan yang memenuhi komputer saya, yang sehingga komputer itu kalau seandainya tidak saya, bahan itu tidak saya olah ya, tidak saya edit, yang terjadi adalah ya betul sekali harus diolah dulu seperti itu. Nanti kalau seandainya tidak olah
ya otomatis nanti kan penuh sendiri, padahal setiap hari saya pasti create video, itu membuat video mesti ngerekam, ambil footage dan lain-lain lah kayak gitu, pasti buat sesuatu hal kayak gitu. Contohnya seperti ini ya kan, kalau tidak saya langsung hapus otomatis memori juga akan penuh itu. Yang selanjutnya yaitu bersyukur setiap hari. Wah ini biqaulina alhamdulillah sih ya, biqaulina alhamdulillah, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Saya diberikan nafas sehat ya kan, kemarin juga sempat kecelakaan ya, di mana alhamdulillah nyawa ini seakan-akan nyawa yang kedua ya kan, sehingga saya dihidupkan kembali, bukan dihidupkan kembali, belum sempat mati, tapi cuman diberikan keselamatan alhamdulillah. Begitu cepatnya kilometer 80 ya kan di turunan, tapi saya tidak apa-apa. Itu karena ya kayak alhamdulillah Gusti Allah maringi saya selamat. Nah lanjut nih, yang ketujuh, tidak cukup dan tidur yang cukup dan teratur. Waduh, ini tidur yang kurang cukup dan tidak teratur kalau sekarang. Wah berantakan sih, tapi cuman 2 hari ini teratur sih. Jam 11 tidur, bangun jam 5 ya kan, walaupun nanti kadang ya 2 hari ini nggak tidur ya kan, bisa, maksudnya 2 hari ini paginya tidak tidur, ngedit video, setelah itu mandi terus berangkat ke sekolah, berangkat ke kerjaan gitu. Nah terus ini yang sudah sempat saya lakukan, tapi sekarang sejak saya juga butuh konten everyday saya, otomatis ini juga mengurangi apa ya, istirahat saya, tapi setidaknya sudah pernah saya lakukan, yaitu mengurangi distraksi digital. Ini setidaknya saya kurangi. Contohnya seperti saya jarang sekali buka TikTok, yang dimana TikTok itu bikin saya kurang bisa fokus, dan ya dalam artian atensinya itu terlalu tinggi gitu, terus addictednya juga terlalu tinggi. Otomatis yang terjadi adalah tidak bisa membuat saya fokus, mudah terdistraksi. Solusinya gimana? Ya udah batasi aja. Seandainya kan biasanya ada tuh muncul konten yang dimana kamu tertarik tidak tertarik, saya klik aja, tidak tertarik klik gitu. Apalagi seandainya konten yang joget-joget, banyak cewek seksi putih dan bikin bereaksi gitu, wah itu toksik banget ya. Tidak menutup kemungkinan saya tidak munafik, memang suka seperti itu, cuman kita itu harus punya self control gak sih gitu kan. Kita lanjut ke konsumsi makanan sehat. Nah konsumsi makanan sehat juga perlu ya kan. Saya mencoba untuk beberapa minggu, 1 minggu ya, atau enggak, bukan nggak, mungkin nggak bisa lah everyday kita beli buah terus gitu, tapi setidaknya beberapa hari saya juga beli buah, makan buah gitu buat kesehatan, vitamin C, tubuh yang butuh serat dan lain sebagainya lah, yang dimana sayur-sayuran juga itu, air putih, jangan lupa air putih yang sebanyak-banyaknya. Karena kalau seandainya kita itu hanya mengandalkan makanan sehat saja, tidak diseimbangi dengan apa ya, tubuh kita butuh mineral yang cukup, itu juga membuat diri kita lemes guys. Kayak seperti ini nih, wajah yang bangun tidur ya kan, padahal ini kurang tidur kayak gitu. Lanjut terus, kalian yang ke-10 ada belajar hal yang baru secara konsisten. Ini yang saya lakukan setiap hari, belajar hal yang baru secara konsisten, apalagi dunia digital yang dimana ada AI, artificial intelligence. Nah posisi dimana artificial intelligence ini selalu berkembang, selalu ada aktivitas yang baru ya, ada pembaruan, ada update, yang dimana kita harus juga upgrade skill, yang dimana kita harus mengikuti aja zaman ya kan, jangan sampai ketinggalan. Bukan berarti kita FOMO ya, tapi cukup tahu aja dulu. Nah kalau seandainya mendalaminya, dan nanti satu persatu kita dalami, oh seandainya Leonardo AI cara membuat gambar yang sesuai dengan keinginan kita ya kan, walaupun itu ada batas limit poinnya. Terus ada juga ChatGPT buat perbendaharaan wawasan yang ada di dunia ini gitu. Terus ada juga apa lagi, ChatGPT itu udah kayak segalanya gitu. Kita cari website atau AI yang membuat seandainya text to voice, keluar tuh tentang apa aja, ada apa namanya gitu,
speaker, ada voice AI, ada apalah banyak lah yang dimana itu bisa membuat wawasan kita lebih banyak. Tapi ingat, kalau seandainya kita over apa ya, bukan over sharing tapi over knowledge, mungkin kebanyakan wawasan gitu, kita juga pusing. Kalian lebih menjadi orang yang general, tidak spesialis, itu malah menjadi orang yang generalis bukan spesialis. Nah, kalian, saya sarankan sih kamu oke lah, kalian kita pasti harus mengeneral pengetahuan kita, tapi kamu juga menjadi spesialis di bidang tertentu. Nah, dan ini saya di editing video, mungkin ya anggap aja konten creator gitu kan ya. Nah, itu ya udah saya tekunin, terus saya bawa ke bidang profesional kayak gitu. Yang terjadi ini yang saya tekunin ya, sampai dimana ketika seorang yang akan percaya dengan kita otomatis meng-hire kita. Kamu mau nggak masuk ke perusahaan saya kayak gitu? Ya otomatis kalau seandainya ada suatu hal kita punya value, ya udah gas itu, dengan juga orang lain memberikan value ke kita, dalam artian kita dihargai gitu. Lanjut, yang ke-11 ada berani berkata tidak pada hal yang tidak penting. Nah, ini pentingnya kita kadang nongkrong ya kan, orang teman ngajak nongkrong terus ngajak kemana gitu kan. Kalau seandainya kita hanya sekedar nongkrong-nongkrong tok, nongkrong-nongkrong doang dan tidak ada pemasukan knowledge lah, wawasan yang baru lah, informasi yang membuat kita inilah, ada 3 lah, kalau enggak kita memperkaya uang, memperbaiki otot, memperluas wawasan, mending lebih baik katakan tidak gitu ya kan. Uang buat kita mungkin bisa beribadah ya kan, bisa mencukupi sehari-harian kita, terus otot bisa lebih sehat, membuat diri kita lebih sehat. Terus ada yang ketiga, wawasan ini. Nah, memperluas wawasan yang dimana ketika kalian nongkrong yang dimana hanya membicarakan orang lain dalam artian gibah dan gosip, lebih baik katakan tidak, dan tidak akan lagi kita akan nongkrong, karena ini suatu hal yang tidak bermanfaat. Ngapain menghabisin waktu tapi kalau seandainya kita hanya mendengarkan orang yang sedang mengeluh karena dia tidak menyukai orang lain, padahal setiap orang itu memiliki perbedaan masing-masing ya kan. Nah, selanjutnya itu yang ke-12, ini yang sudah saya lakukan, walaupun ya kadang ada naik turun lah seperti biasanya lah, pasti nggak stabil naik terus mungkin sepertinya juga mungkin juga, tapi ada ketidakmungkinan dalam 1 hari atau sekian jam gitu, yaitu menjaga lingkungan tetap rapi ya. Kamarmu itu ada cerminan dari dirimu. Ketika kamarmu berantakan, otomatis barangkali dirimu juga berantakan. Tapi itu bisa jadi tidak ya, barangkali kamu juga tidak sempat merapikan dalam 1 hari itu, tapi sebenarnya sehari-hari kamu sebenarnya juga merapiin kayak gitu. Kalau seandainya nih yang saya lakukan dalam setiap kali berangkat kerja, ya udah saya lempet tuh, saya kebatin saya bersihin dulu kamarnya, kasurnya, selimutnya dan lain sebagainya, bantal-bantal dan lain-lain, sampah yang ada di dalam udah saya buang kayak gitu. Nah, kalau kita berangkat kerja pulang lihat kondisi kamar masih rapi, ya udah enak gitu sawangannya. Kalau saya seperti itu, mungkin kalian bisa diterapkan everyday, mungkin kalian yang masih ngekos di rumah sendiri atau di kontrakan dan lain sebagainya. Yang ke-13 ada melatih empati dan mendengarkan orang lain. Ketika ada orang mendengarkan, kalian sambil mendengar sampai detik ini, di menit yang ke-13 hampir ke-14 ini, udah 14 berarti ya, ini kalian sedang mendengarkan persepsi yang berbeda dari saya, yang dimana list ini 15 yang kebiasaan yang saya lakukan setiap hari ini, setidaknya kalian mendapatkannya. Kalau seandainya karena saya belum maksimal, kalian bisa memaksimalkan apa yang telah saya berikan kepada kalian. Nah, yang ke-15 yaitu yang ke-14 ya, mengelola emosi dengan tenang. Kamu tidak harus meledak-ledak ketika ada suatu hal yang membuatmu marah ya kan. Di jalan lah dia tiba-tiba nyebrang, tiba-tiba rem mendadak, tiba-tiba dia rating kanan beloknya kiri, rating kiri beloknya kanan ya kan, tiba-tiba berhenti dan lain sebagainya. Ya pokoknya
setiap orang itu setiap hari itu pasti membawa sampah ke dalam dirinya, ya kan, yang dimana sampah itu ketika penuh dia pasti butuh pelampiasan untuk menuangkan sampah itu. Nah, dimana ketika kita bisa mengelola orang itu, pasti mengelola emosi kita, ya udah kita tenang aja, karena ada dikotomi kendali, ya kan, dimana ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kendalikan. Nah, itu mungkin saya bahas di pembahasan berikutnya, ya kan, di video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Nah, yang terakhir ada konsisten menabung atau investasi kecil, ya kan. Kalau seandainya ingin resiko kecil, ya kan, tapi hasilnya juga kecil, yaitu di bibit sih. Nah, kalian kalau ingin mencari yang resiko besar terus untung besar, ya silakan kamu mungkin bisa belajar saham, ya kan, main di pasar global yang lebih pasar market, ya, market global, yang dimana mungkin itu bisa mendapatkan lebih banyak, tapi kita juga ada kemungkinan saham itu tiba-tiba turun drastis. Nah, dimana bisa saja pada waktu itu uang yang mungkin kamu investkan itu kurang maksimal, itu yang seharusnya bisa, wah ini kayaknya jangka waktu yang lebih pendek kita akan mendapatkan lebih banyak, ternyata tidak, ternyata itu pas dolar turun. Nah, jangan, kalian kalau di reksadana itu pasti naik, yang dimana tapi itu jangkanya lebih panjang kayak gitu. Jadi saya tidak sponsor, ya, kalau seandainya nyatanya juga tidak disponsori, tidak endorse dan lain-lain, tapi itu adalah saran untuk berinvestasi pada abad ini gitu guys. Jadi kalau seandainya kalian butuh pembiasaan dengan 15 kebiasaan yang saya lakukan tadi, ya silahkan lakukan saja, ya, itu pasti akan membantu kamu membuat diri kamu menjadi lebih baik. Dan apabila kalian ingin membaca lebih singkat, langsung tulis, bukan tulis, baca aja langsung di deskripsi poin-poinnya, ya, tidak perlu kamu mendengarkan, cukup tahu saja, ya. Mungkin itu saja konten dari saya. Semoga video ini, apabila Anda membutuhkan alat berat, forklift dan alat berat, bisa hubungi saya. Oke, terima kasih atas menontonnya sampai hampir 20 menit ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, dan paket komplit pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just